Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, lapang dada dalam menerima kebenaran, dan kita senantiasa dibimbing sehingga kita menghadap Allah dalam kondisi terbaik, husnul khatimah, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa ilmu akan semakin berharga tergantung pada pembahasan yang dipelajari. Mereka mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Sebuah ilmu akan dinilai istimewa tergantung pada pembahasannya. Maka para ulama mengatakan bahwa ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling istimewa pada saat yang dibahas adalah Allah Azza wa Jalla, namanya, sifatnya, sikap orang-orang yang beribadah kepada Allah. Maka sebagian ulama mengatakan Al-Quran itu semuanya tauhid, karena isi dari Al-Quran perintah kepada Allah, perintah kepada manusia untuk beribadah kepada Allah, kemudian balasan untuk orang-orang yang bertauhid kepada Allah, kemudian cerita-cerita tentang para nabi yang mengajak kepada tauhid. Maka Al-Quran tidak lepas dari itu, dan perintah pertama maupun larangan pertama di dalam Al-Quran semua berkaitan dengan tauhid dan syirik. Nah, pembahasan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi istimewa pada saat yang dibahas adalah bagaimana keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga materinya adalah hadis. Dan ini merupakan keistimewaan kaum muslimin ketika mereka memiliki panduan yang diriwayatkan dengan sanad, dan ini tidak ada di jalur agama lain. Kita lihat bagaimana Islam menjaga sebuah keotentikan dari perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bersanad. Dan sanad itu bisa dipelajari. Ketika sebuah sanad lemah pun bisa diketahui, lalu ditinggalkan. Dan sampai para ulama ahli hadis memberikan sebuah rumusan, kalau seandainya ada seorang rawi atau periwayat hadis dia pernah sekali berbohong, maka hadisnya langsung dicampakkan. Hadisnya dicampakkan. Apalagi seandainya dia ketahuan pernah sekali berbohong di atas nama Nabi SAW, langsung hadisnya ditolak sama sekali, tidak bisa dimaafkan. Kalau dia bertobat, maka para ulama mengatakan dia masih bisa bertobat, diterima, itu antara dia dengan Allah. Akan tetapi menghukumi hadisnya tidak ada maaf. Karena bagaimana seorang akan percaya setelah dia berani berdusta di atas Nabi SAW? Ini menunjukkan bahwa agama ini mulia sekali. Bahkan pelajaran yang kita pelajari tentang pribadi Nabi SAW saja diriwayatkan dengan sanad. Ini perlu kita pahami, ternyata agama kita oleh Allah dijaga. Maka pantas para ulama ketika mereka mengomentari firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan az-zikir dan kami yang akan menjaganya. Banyak para ulama menafsiri az-zikir di situ antara Al-Quran dan hadis saling mencakup. Ya. Hadis pun masuk ke dalam tafsir ayat itu, sehingga hadis ini pun dijaga sekalipun tidak sampai seperti Al-Quran. Dan ketika di dalam perjalanan periwayatan hadis ini ada orang-orang yang salah dalam meriwayatkan.
entah karena hafalan mereka lemah, atau ketika mereka tidak paham sehingga dengan niat baik akhirnya meriwayatkan hadis-hadis palsu. Ini pernah kita bahas bahwa justru yang disebar-sebarkan, dilariskan sebagai hadis palsu ternyata banyak laku dari kalangan az-zuhad, orang-orang ahli ibadah. Bahkan mereka nasyaruha hisbatan, mereka menyebarkan hadis palsu itu dengan mengharap pahala dari Allah. Mereka sangka ketika membuat hadis palsu untuk memberi motivasi beribadah kepada orang, mereka telah berdusta untuk Nabi SAW, atau demi Nabi SAW mereka berdusta. Padahal dalam syariat justru orang yang berani berdusta atas nama Nabi, dia sudah pantas memboking tempat di neraka. Ya. Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadzdzabin fahuwa ahadul kadzibain. Dalam redaksi berbeda, barang siapa yang meriwayatkan dari aku sebuah hadis dan dia menyangka bahwa itu adalah dusta, maka dia adalah salah satu dari dua orang atau bahkan banyak orang pendusta. Ya. Apalagi dalam riwayat lain dikatakan waman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia memboking tempat di neraka. Nah, jadi ahli hadis bahaya sekali, mereka berhati-hatinya. Berhati-hati. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, ketika beliau ditanya, tolong sampaikan kepada kami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, qad kaburna wa ahaditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syadid. Ya, beliau katakan kami ini sudah tua, sementara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berat. Mereka takut salah, sehingga ketika diminta untuk menyampaikan hadis, hati-hati sekali mereka. Ya. Dan kita akan melihat ketika seseorang semakin tipis kadar ketakwaannya, dia akan semakin berani untuk bermain dengan hadis. Maksudnya bagaimana? Dia tidak ngerti hadis itu sahih atau tidak, tapi dia gampang saja riwayatkan, katanya Rasul seperti ini SAW. Nah, dikatakan hadisnya Sahih Bukhari. Ya, padahal hadis itu dalam riwayat dan redaksi berbahasa Arab saja tidak ada. Nah, orang yang tidak ngerti seperti ini disangka hadis, tapi orang yang menyebarkan dia lebih berbahaya. Karena kita tahu bahwa menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang tidak biasa. Maka sampai para ulama menyebutkan orang yang belajar ilmu hadis hendaklah dia menjadi teladan bagi orang-orang lainnya. Man talaba al-hadits faqad talaba a'la umurid din fayajibu an yakuna khairan nas. Ini kata Abu Asim An-Nabil rahimahullah, seorang ulama ahli hadis yang dikenal dengan orang yang terpercaya dan hafalannya kuat. Beliau katakan orang yang belajar hadis dia telah mempelajari urusan agama yang paling tinggi, maka sudah sepantasnya dia menjadi orang yang paling baik. Ya. Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah, seorang ahli hadis dari Mesir, terkenal beliau sebagai orang yang terkenal thiqah, terpercaya. Satu saat beliau keluar bertemu dengan murid-muridnya, sedang duduk-duduk atau sedang ngobrol atau sedang dalam kondisi seperti biasanya, tapi beliau tidak rela ahli hadis seperti itu. Murid-murid yang belajar kepada beliau hadis kok seperti orang awam, beliau tidak rela. Akhirnya beliau katakan, antum ila kathirin minal adab atau ila qalilin minal adab ahwaja minkum ila kathirin minal hadis. Kalian ini lebih butuh kepada pelajaran adab sekalipun sedikit daripada kalian pelajari hadis yang banyak sekali tapi kalian tidak beradab. Yang seperti ini bukan karena ilmu adab lebih penting dari hadis, akan tetapi orang yang sudah belajar hadis sudah sepantasnya mereka lebih bisa dijadikan contoh daripada orang yang tidak pernah belajar hadis. Dan pelajaran kita tentang si pemilik lafaz hadis, dan disebutkan dengan riwayat hadis, bagaimana bentuk badan, perangai dan sifat dan ciri-cirinya, baik sifat yang fisik maupun batin. Dan kita kemarin telah membahas tentang
khatamun nubuwah. Ada tersisa 2 hadis atau 4 hadis yang pendek-pendek yang paling terakhir. Khatamun nubuwah atau tanda kenabian. Kita sebutkan kemarin bahwa dalam beberapa riwayat disebutkan tanda kenabian itu merupakan daging semacam daging tumbuh, ya, yang tumbuh di antara 2 pundak Nabi SAW di bagian belakang, ya, di bagian pelagang, di bagian punggung. Ada riwayat mengatakan seperti zir al-hajalah. Zirul hajalah, ada yang menafsiri dengan redaksi lain dari riwayat lain, dikatakan baydatul hamamah, seperti telurnya burung dara atau burung merpati. Ya, burung dara atau burung merpati itu telurnya dengan telur ayam besar mana? Hah? Besar ayam, tapi sama. Atau kecil sekali seperti puyuh. Seperti puyuh. Ya. Ana lihat di gambar itu, di Google itu hampir sama. Karena nggak bisa bedakan. Jangan-jangan orang yang ngupload sembarangan ya. Tapi yang jelas dalam riwayat disebutkan dalam Sahih Muslim seperti baydatul hamamah, seperti telurnya burung dara. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan sya'arat, ada rambut-rambutnya. Dan para ulama menyebutkan ini tidak kontradiksi, akan tetapi masing-masing memberi sifat seperti yang mereka lihat. Ada riwayat yang mengatakan seperti telur burung dara, ada yang mengatakan seperti zil al-hajalah, dan sebagian ulama mengatakan zil al-hajalah maksudnya seperti itu. Ada yang mengatakan bukan, tapi tempat tidurnya orang yang sedang mengadakan perlaminan, nah di bawahnya itu ada kancingnya. Nah seukuran kancing itu, ketemunya juga sama. Jadi intinya tanda kenabian yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan gumpalan daging yang ada di punggung beliau, dan itu merupakan salah satu tanda yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk tanda. Apakah ada keistimewaannya? Wallahu a'lam. Bahkan kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah dilahirkan sudah ada itunya atau tidak? Ya, dan disebutkan kemarin dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Abdul Razzaq ketika beliau menelaah dan mempelajari berbagai referensi, beliau katakan wallahu a'lam, tanda itu muncul bersamaan dengan kejadian syaqqus sadr, ketika Jibril membersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru pada saat itu ada. Ketika beliau masih kecil, masih bayi, tidak pernah ada pembahasan itu dalam perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan memang tanda itu belum nampak. Kemudian ikhwah sekalian, kita akan bahas hadis berikutnya tentang kelanjutan ciri maupun gambaran dari khatamun nubuwah. Qala haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Huraits Al-Khuzai qala haddatsana Ali bin Husain bin Waqid qala haddatsani Abi qala haddatsani Abdullah bin Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah. Buraidah ini ayahnya, Buraidah bin Husayb, beliau yang menceritakan, yang beliau sampaikan tentang kisah dalam hadis ini. Yaqul jaa Salmanul Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinata bima'idatin 'alaiha rutab. Salman al-Farisi, beliau datang ke kota Madinah ketika beliau ingin masuk Islam, dan beliau dari Persia. Persia waktu itu beragama bukan Nasrani, akan tetapi banyak didominasi oleh agama Majusi. Beliau ini pernah mendengar bahwa Nabi SAW akhir zaman akan datang ke kota Madinah, maka beliau datang. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau ini lari. Beliau datang ke kota Madinah, kemudian beliau datang membawa hadiah sepiring rutab. Rutab adalah kurma muda. Fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau suguhkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam rutab itu. Faqala, ya Salman, ma hadza? Wahai Salman al-Farisi, ini apa? Maksudnya ini makanan untuk apa? Faqala sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik. Maka Salman mengatakan ini untuk sedekah kepada antum dan kepada para sahabatmu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah. Angkat, kami tidak makan sedekah.
Dan ini hadisnya banyak sekali yang menguatkan, di antaranya innas sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad innama hiya awsakhun nas. Sungguhnya sedekah tidak pantas dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya semua. Tidak pantas mereka makan karena sedekah itu merupakan kotoran orang. Faqal farafa'aha. Maka akhirnya Salman mengangkat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk makan. Silakan, kulu, makan. Dan para ulama mengkompromikan hadis ini bahwa irfa'ha, angkat maksudnya dari hadapan Nabi SAW, tapi diberikan kepada para sahabatnya, karena sahabat Nabi SAW tidak masalah makan sedekah mereka. Nah, kemudian faja'al ghada bimithlihi. Keesokan harinya Salman membawa lagi satu piring lagi dengan isi yang sama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawada'ahu baina yaday Rasulullah, ditaruh juga di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hadza ya Salman, ditanya lagi, ini apaan lagi ini? Maka beliau mengatakan, Salman, ini hadiyatun laka. Kalau ini sekarang hadiah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ubsutu. Maka beliau bilang kepada para sahabatnya, ayo sekarang kita buka. Nah, kita makan bersama karena ini adalah hadiah. Kemudian thumma nadhara ila al-khatami ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Salman Al-Farisi berusaha melihat tanda kenabian di punggung beliau. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Salman ini, beliau sudah membaca tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman yang datang ke kota Madinah. Dia seperti ini, tidak makan sedekah, tapi kalau hadiah mau, kemudian ada tanda di punggungnya. Maka kata beliau, sudah dua, aku semakin yakin tinggal satu. Tinggal satu, maka Rasulullah SAW ngerti. Sudah nyuguh dua kali. Yang pertama ngomong sedekah, yang kedua hadiah. Yang pertama sempat ditolak, kemudian berubah berniat menjadi hadiah. Maka akhirnya Rasulullah SAW dengan mudahnya menunjukkan. Maka disebutkan di sini, fa'amana bihi. Maka Salman Al-Farisi beriman. Jadi tanda kenabian ini sudah disebutkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam datang di buku para ahli diyanah al-ukhra. Ya, orang-orang agama lain sebelum kedatangan Islam. Naam. Wa kana lil yahud fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza wa kadza dirhaman ala an yaghrisa lahum nakhlan. Dan dulu Salman merupakan budaknya seorang Yahudi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli Salman ini. Membeli Salman dengan beberapa uang dirham, tapi tetap ada syaratnya. Ada syaratnya, Salman harus menanamkan pohon kurma. Dalam sebuah riwayat dikatakan 200 pohon kurma. Dalam riwayat yang lain 300 pohon kurma. Dalam riwayat yang lain lagi 500 pohon kurma. Padahal sudah dibeli. Ini namanya mukatabah. Mukatabah itu seorang budak ingin membebaskan diri. Dia ingin ngomong sama tuannya, ana ingin membebaskan diri, nanti ana akan membayar dengan usaha dan jerih payahku. Tapi bagaimana caranya? Dia kan budak harus kerja sama tuannya. Nah, maka tuannya berhak untuk mengatakan enggak. Tapi kalau tuannya membolehkan, maka berarti tuannya akan memberi waktu luang dia untuk bekerja. Dapat penghasilan kasih tuannya, dengan kesepakatan yang sudah dia lakukan dengan budaknya, berapa seperti itu. Nah, ini si Yahudi, dia sudah terima akan membebaskan dengan berapa dirham, tapi masih dengan catatan menanamkan dulu 300 sampai 500 pohon kurma. Ini subhanallah tamaknya ya orang Yahudi. Dan bukan seperti itu saja, kita bersyukur jadi orang bebas. Dan alhamdulillah sekarang perbudakan tidak ada. Dan dalam Islam perbudakan dibolehkan. Dan memang dibiarkan selama ada penyebabnya. Dalam Islam perbudakan itu hanya disebabkan oleh satu sebab saja, yaitu jihad. Jihad di jalan Allah, pertempuran antara orang muslim dengan non muslim dengan peraturan yang jelas. Tidak yang penting anak ngamuk, ngebom segala macam, nggak selesai seperti itu, bukan jihad. Nah, ketika ada jihad, kemudian tawanan itu menjadi budak. Ini dilakukan, dulu sudah sering sekali dilakukan. Setelah itu, Islam menganjurkan untuk membebaskan budak dengan jalan yang banyak. Entah dalam penekanan motivasi,
pahala maupun hukuman untuk orang-orang yang melanggar, entah janji, sumpah, kemudian menganggap istrinya seperti ibunya, orang membunuh diwajibkan untuk membebaskan budak, kemudian ada orang sedang haji kemudian dia melanggar larangannya dan sebagainya. Jadi intinya memang ada perbudakan dulu, dan orang terlahir bebas dalam syariat Islam dianjurkan untuk melaksanakan hal-hal yang bisa memelihara kemuliaannya. Di antaranya adalah ketika wanita muslimah diperintahkan untuk berhijab agar tidak sama dengan para budak di zaman itu. Kalau budak seperti barang belian, mereka barang yang bisa dipakai, diambil tenaganya, dijual beli. Perempuan sama, bahkan budak perempuan ini boleh diapa-apakan sama tuannya, ya, bebas karena memang itu budak. Ya, orang yang tidak budak mereka dimuliakan dalam Islam, diperintahkan untuk menutup aurat, berjilbab dan bermartabat agar mereka terhormat dengan jilbabnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wahai nabi, katakan kepada anak perempuan kalian, pada istri dan juga kaum muslimat, hendaklah mereka melabuhkan pakaian jilbab-jilbab mereka sehingga mereka dikenal dan tidak disakiti. Kalau budak memang tidak terhormat, tapi orang yang beriman dan bebas dia terhormat, maka perlu dia menjaga kehormatannya, dan semakin seorang menggunakan agamanya dia akan semakin terhormat, ketika dia semakin serampangan menggunakan pakaian akan terlihat seberapa sih harga dirinya. Seperti itu, memang realitanya seperti itu. Taib, maka ini Salman Al-Farisi dulu adalah budak orang Yahudi, dibeli oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesepakatan itu. Taib, kata Nabi SAW. Akhirnya beliau perintahkan para sahabatnya untuk membantu Salman Al-Farisi. Ayo kita rame-rame membuat atau menanam pohon ini. Akhirnya mereka rame-rame menanam pohon kurma itu. Kemudian disebutkan di sini, fagharasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an-nakhla illa nakhlatan wahidatan gharasaha Umar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menanam kurma dengan banyak. Rasulullah SAW yang tanam kecuali satu pohon kurma ditanam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanam oleh Umar bin Khattab, fahamilatin nakhlu min 'amiha wa lam tahmil nakhlatun. Maka semua pohon kurma itu menghasilkan dalam tahun yang sama kecuali satu pohon kurma saja. Faqala Rasulullah, ma sya'nu hadhihi nakhlah? Kenapa satu pohon kurma ini enggak berbuah? Kok dia sendiri? Yang lain pada berbuah, kok satu ini? Qala Umar, ya Rasulullah, ana gharastuha. Maka Umar mengatakan, oh dulu ana ini yang nanam, beda sendiri tangannya. Nah, fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagharasaha fahamalat min 'amiha. Di sini akhirnya Rasulullah SAW mencabut pohon itu, kemudian ditancapkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu dari fasilah. Fasilah itu dari tunas, bukan dari benih. Dan antum tahu semua orang-orang petani itu yang dari benih dan dari fasilah atau tunas itu lebih cepat yang dari tunas. Dan itu mungkin dan bisa bagus juga sama dengan cara-cara yang sudah dikuasai oleh ahlul fan, oleh ahlinya. Maka akhirnya Rasulullah SAW yang tancapkan dan beliau akhirnya lengkapkan itu semua penanam dan semuanya tumbuh. Dan ini menunjukkan inti pada pembahasan kita, bagaimana Salman Al-Farisi ketika sudah melihat tanda-tanda kenabian, di antaranya adalah khatamun nubuwah, yang di belakangnya beliau langsung beriman. Sudah selesai, berarti tandanya lengkap semua. Dan ini juga termasuk salah satu tanda mukjizat atau tanda yang Allah lebihkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tancapkan kurma itu kemudian langsung berhasil. Dan jangankan begitu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan di pohon kurmanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah ditinggal mati oleh ayahnya. Ayahnya namanya Abdullah bin Amr bin Haram, diabadikan namanya, bukan namanya tapi kisahnya
dalam surat Ali Imran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati, tidak. Akan tetapi mereka hidup, mendapat rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ayat ini di antara penyebab turunnya adalah ketika ayahnya Jabir, namanya Abdullah bin Amr bin Haram, beliau minta kepada Allah untuk hidup lagi. Tapi tidak boleh kan? Akhirnya beliau minta kepada Allah Azza wa Jal untuk menyampaikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Tapi syahidnya ketika beliau ngomong kepada Jabir bin Abdullah, besok kayaknya anak akan ikut perang Uhud, dan mungkin besok anak pertama-tama yang akan mati. Maka Jabir bin Abdullah, anak laki-laki satu-satunya, dipanggil. Aku tidak meninggalkan ahli waris yang lebih istimewa selain kamu. Maka aku pesankan, jaga adikmu baik-baik. Adiknya perempuan semua, dan meninggalkan hutang yang banyak. Akhirnya beliau sampai menikah. Ini Jabir bin Abdullah nikah sama janda. Ditanya oleh Nabi SAW, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibu, kenapa enggak sama gadis aja? Kan bisa lebih santai mainnya begitu, kan sama-sama masih muda. Nah, beliau katakan, bapak aku meninggalkan anak kecil banyak perempuan semua. Kalau aku dapat istri yang perawan juga, wah tambah banyak tanggung jawabku. Ya, aku pengen ibu-ibu yang sudah bisa mendidik anak perempuan. Gitu ceritanya. Nah, akhirnya ketika orang-orang yang menghutangi bapaknya datang, di antara kebanyakan mereka orang Yahudi, tamak mereka. Akhirnya Jabir mengatakan, saya nggak mampu. Datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong dimintakan rekomendasi agar mereka menambah jatah waktu tenggang. Anak nggak mau ternyata. Rekomendasi Nabi SAW nggak main, nggak mempan untuk mereka itu. Pokoknya anak minta dengan jatah sekian yang sudah kita sepakati. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, sudah, panggil semua orang-orang yang ghurama itu, yang menghutangi. Panggil ke kebun, kita siapkan untuk bayar mereka. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke kebun Jabir bin Abdullah, keliling beliau. Keliling, kemudian setelah itu sudah, sekarang berapa hutang bapakmu kepada ini, kasihkan semuanya. Utangnya berapa? Pakai takaran. Ditakar semua, rampung, bayar. Siapa lagi satu orang lagi, bayar semua. Bayar sampai terbayar semua, kurmasnya masih tersisa. Kata Umar bin Khattab, aku sudah tahu sejak Nabi SAW masuk seperti ini bakal ada keajaiban. Ini Rasulullah SAW, jangan ditiru. Ya. Keliling-keliling antum, tetap aja kayak gitu. Taib. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa yang menanam ini adalah Salman. Satu nakhlah atau satu pohon kurma yang nanam adalah Salman, kemudian tidak tumbuh. Nah, kata para ulama, bagaimana yang dalam riwayat dikatakan Umar bin Khattab yang menanam satu pohon yang gagal panen, kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan Salman. Maka para ulama mengatakan tidak ada masalah, bisa jadi dua-duanya sama-sama nanam bareng-bareng, karena Nabi SAW juga memerintahkan para sahabat untuk membantu. Tapi apakah membantu itu dalam wujud nanam? Kan belum tentu. Karena Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk membantu dengan menyediakan fasilah atau tunas-tunasnya. Bisa jadi mereka gotong royong atau patungan untuk membeli dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya dalam hadis ini bagaimana Salman Al-Farisi melihat tanda kenabian yang ada pada punggung Nabi SAW. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Bishr bin Waddah qala haddatsana Abu Aqil ad-Dawraqi an Abi Nadrat al-Awaqi qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yani khatam an-nubuwah, faqala kana fi dhahrihi bad'atan nashizatan. Jadi disebutkan tentang bentuk. Yang ditanya adalah sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Beliau ditanya oleh muridnya, bagaimana khatam atau tanda kenabian itu yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan, kana fi dhahrihi, itu ada di punggungnya. Kemudian bid'atan nashizatan, seperti sekerat daging yang tumbuh. Sekerat daging yang tumbuh berarti menjendol begitu. Nanti akan ada lagi riwayat yang lain. Ini menunjukkan bahwa memang bukan hanya sekedar kayak bayangan. Oh, itu tergantung yang melihat. Kalau bertakwa dia melihat, kalau tidak nggak kelihatan. Tidak seperti itu, fisik kelihatan.
dipegang pun bisa. Kemarin kita sudah sebutkan bahwa sebagian sahabat pegang pun bisa berjalan. Bukan berjalan gini-gini kayak magnet, akan tetapi memang bisa bergerak. Dan ini menunjukkan bahwa ini bentuk fisik. Kemudian dalam hadis yang lain, qala haddatsana Ahmad bin al-Miqdam Abu al-Ash'ath al-Ijli al-Basri, qala akhbarana Hammad bin Zaid an Asim al-Ahwal an Abdullah bin Sarjas. Ini seorang sahabat, Abdullah bin Sarjas. Qal ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabihi. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang berada di tengah-tengah para sahabatnya. Fadurtu hakadha min khalfihi, maka aku muter-muter di belakangnya. Fa'arafa alladhi urid, maka beliau sadar, oh ini pengen lihat gitu. Fa'alqa ar-rida'a an dhahrihi fara'aitu mawdhi'al khatami ala katifaihi mithla al-jum'i hawlaha khilanun ka'annaha tha'alil. Maka ketika beliau tahu bahwa aku sedang ngapain di belakang, maka Rasulullah sengaja langsung buka selendangnya. Selendang atau pakaian dipakai di atas. Karena dulu para ulama atau para sahabat, mereka menggunakan pakaian izar warida, sarung dan pakaian penutup atas. Tidak kebayang seperti zaman sekarang orang pakai pakaian rapi-rapi, bahkan macam-macam, sehari bisa ganti lebih dari 2 kali. Zaman dulu ada orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menggunakan baju dicuci saja, kelihatan agak bersih, ditanya oleh Nabi SAW, ini jadidun am ghasil? Ini baju baru atau baru dicuci? Ya. Dan dijawab, ini ghasil. Ini hanya dicuci saja. Kita bayangkan baju mereka kebanyakan seadanya. Dan pakaian orang zaman itu memang rata-rata sarung dan rida atau selendang. Sehingga ketika mereka punya pakaian yang lebih, ada namanya hullah. Hullah itu pakaian yang dipakai di atasnya lagi. Ya, dari atas sampai bawah. Ada kadang-kadang digunakan dengan lafaz berbeda, jubbah kadang-kadang ya, lafaz jubbah itu pakaian yang panjang memang. Artinya pakaian orang-orang zaman itu terbatas sekali. Kalau kita orang miskin di zaman sekarang, paling tidak dia memakai pakaian atau memiliki pakaian di rumahnya lebih dari 10. Ya kan? Lebih dari 10. Ya, sarung pun paling ada setidaknya dia 3 gitu. Meskipun nggak kepakai, jarang kepakai, pakainya kayak tidur sama ronda. Ya Allah al-musta'an. Ya, ala kulli hal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal membuka ridanya saja ketika ada sahabat yang akan melihat punggungnya Abdullah bin Sarjas. Maka dia mengatakan, aku melihat tempat khatam atau tanda kenabian itu tempatnya berada di antara 2 pundaknya, mithlal juma', seperti kepalan tangan. Seperti kepalan tangan seperti ini. Berarti ukurannya sekira-kira itu saja. Kok bisa berbeda? Ada yang mengatakan seperti telur burung dara, ada yang seperti kepalan, ada yang berambut dan sebagainya. Ini para sahabat, para ulama mengatakan sebenarnya tidak ada kontradiksinya, tapi masing-masing menceritakan sesuai dengan yang dia ingin ekspresikan. Ana melihat itu kayak ini seperti itu. Ya mau diceritakan bagaimana? Ya sudah seperti itu saja untuk memberikan gambaran yang bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan. Naam, haulaha khilanun ka'annaha tha'alil, di sekitarnya banyak tumbuh daging-daging yang seperti tumbuh begitu. Seperti tumbuh, kemudian ada beberapa warna hitam seperti andeng-andeng. Sekitarnya itu ada semacam tai lalat. Tapi itu hanya di sekitarnya saja. Faraja'tu hatta istaqbaltuhu, maka akhirnya aku pun menghadap ke depan beliau. Tadi aku muter-muter di belakangnya, kemudian aku berpindah ke depan beliau. Faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah, maka aku pun mengatakan, semoga Allah mengampuni engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan walaka, dan semoga Allah juga mengampuni engkau. Maka orang-orang yang bertanya, tabi'in bertanya kepada Abdullah bin Sarjas ini, mereka mendengarkan kisah ini, mereka mengatakan, astaghfirulaka Rasulullah. Apakah Rasulullah SAW memintakan ampun untuk antum? Karena mereka senang. Wah, dimintakan ampun oleh Nabi SAW. Ini luar biasa. Ya, gara-gara apa? Gara-gara
sang sahabat mendoakan Nabi SAW, ghafarallahu laka ya Rasulullah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa antum ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan walaka, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu juga. Maka orang-orang pada saat itu tahu bahwa didoakan oleh Nabi SAW merupakan keistimewaan. Akan tetapi keistimewaan itu didapatkan ketika Nabi SAW masih hidup. Bukan sekarang datang ke kuburan, ke Masjid Nabawi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, mintakan ampun untuk saya ini banyak dosa, banyak nilep uang orang, ngutang belum dibayar-bayar, mintakan ampun, biar dihilangkan semua dosanya. Ini caranya salah, hutangnya juga tetap harus dibayar. Ya. Maka yang seperti ini dipahami oleh para sahabat. Di antara tanda yang menunjukkan itu adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah sakit kepala. Akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru aku yang sakit kepala sekarang. Dan akhirnya Rasulullah SAW setelah itu meninggal. Nah, akan tapi Aisyah sempat mengeluhkan sakit kepalanya. Akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma darraki in kana wa ana hayyun fa astaghfir laki. Kata Rasulullah SAW, kalaupun seandainya kamu mati duluan, nggak apa-apa. Kalau kamu mati duluan kemudian aku masih hidup, aku akan mintakan ampun untuk kamu. Nah, berarti kalau sudah meninggal tidak bisa mintakan ampun untuk Aisyah radhiyallahu anha, ya kan? Dan ini ada dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Mereka itu seandainya sedang berbuat zalim lalu mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ampun, kemudian Rasul juga ikut memintakan ampun mereka akan mendapatkan betul-betul Allah itu Maha Pengampun. Tapi itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, jadi intinya ini adalah kebahagiaan mereka ketika mendapatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat memintakan ampun untuk sang sahabat, dan mereka paham setelah itu mereka tidak bisa mengikuti Abdullah bin Sarjas karena mereka aslan nggak dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapat cerita saja bahwa aku dulu pernah ngutip di belakang Nabi SAW pengen melihat tanda kenabian. Setelah itu langsung aku sebutkan ceritanya yang tadi itu. Baik, maka ketika ditanya oleh para muridnya, astaghfirullahaka Rasulullah SAW, antum dimintakan ampun oleh Nabi SAW? Maka beliau katakan, Abdullah bin Sarjas ini, faqala na'am walakum. Iya, aku dimintakan ampun oleh Nabi SAW, dan kalian pun mintakan ampun oleh Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Sarjas radhiyallahu anhu membaca firman Allah, fastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quran surat Muhammad, ya Muhammad, mintalah ampun untuk dosamu dan mintakan ampun untuk semua orang beriman laki dan perempuan. Ini menunjukkan pemahaman Abdullah bin Sarjis. Beliau katakan kalian pun dimintakan ampun oleh Nabi SAW sekalipun waktu itu antum kalian tidak ada. Karena ketika Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk minta ampun, tidak mungkin kemudian Rasulullah SAW, kapan-kapan. Beliau segera laksanakan perintah itu. Ini menunjukkan bahwa para sahabat pun atau orang-orang yang beriman juga dimintakan ampun. Taib, ini intinya adalah kisah tentang tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa tanda kenabian seperti ini kita tahu dan kita pelajari, kita ketahui dari hadis-hadis yang sahih. Dan seseorang tidak boleh bercerita sesuatu yang tidak dia ketahui. Contoh misalkan yang sering disebutkan tentang tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang pada mengatakan bentuknya seperti bekas bekam. Ada yang mengatakan seperti andeng-andeng warnanya hijau. Ada yang mengatakan ada tulisannya itu Muhammad Rasulullah katanya. Nah, ini kata Hafidz Ibnu Hajar, ini disebutkan Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Beliau katakan semua itu tidak ada hadis yang sahih. Sehingga kalau orang ingin mempelajari tentang bagaimana ciri-ciri bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajari dari hadis yang sahih.
Dan kita pun demikian. Tujuan inti kenapa kita mempelajari pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti. Kalau seandainya kita hanya menjadikan cita-cita kita, pokoknya penampilan kita harus plak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambutnya, kemudian pakaiannya, kemudian warnanya dan sebagainya, kemudian setelah itu tidak sholat, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, ini penting kita tegaskan, karena hukum asalnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah anugerah adalah anugerah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengemban risalah. Bukan karena sekedar beliau diutus di sana orang Arab, atau bukan karena beliau diutus sebagai orang paling tampan, orang yang nasabnya paling mulia, dan beliau membanggakan bahwa banyak umatnya. Akan tetapi Allah menyebutkan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah minnah atau pemberian Allah kepada kita. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah memberikan pemberian kepada kalian yang paling agung kepada orang-orang beriman, yaitu ketika Allah utus Nabi dari kalangan kalian sendiri, membacakan ayat-ayatnya, membersihkan, mensucikan mereka, mengajarkan mereka Al-Quran, padahal mereka sebelumnya menjadi orang-orang tersesat. Maka kalau ada orang tidak mau meneladani Nabi SAW, dia tetap tersesat, sekalipun dia mengaku cinta kepada Nabi SAW. Kalau tidak meneladani, tidak mau mengikuti petunjuk ajarannya, maka tidak ada bedanya. Seperti itu. Dan ini hakikat pemberian Allah. Pemberian Allah itu tidak hanya sekedar saya senasab dengan Muhammad SAW, karena Abu Lahab juga satu nasab, sama-sama orang Quraisy. Akan tetapi kemuliaan itu diperoleh Bilal yang seorang budak sahaya karena keimanan yang beliau peragakan di depan Nabi SAW. Ikhwas sekalian, pembahasan berikutnya tentang rambut. Rambut ini yang sering dibanggakan terutama oleh anak muda, ya, yang tua jarang. Sudah tahu diri, bukan tahu diri, tahu umur namanya. Baik, ini ada sekitar 8 hadis. Ada 8 hadis, kita insya Allah akan selesaikan. Ya, ini masih 15 menit lagi azan, ya kan. Selanjutnya kita selesaikan habis maghrib insyaallah. Nggak apa-apa kan? Habis maghrib kita selesaikan. Kalau ada pertanyaan pun habis maghrib insyaallah. Cuma 8 hadis, tidak banyak-banyak. Dan sebenarnya pembahasan rambut ini merupakan pembahasan yang sudah lewat pada awal-awal pelajaran yang kita bahas, sampai ada 15-an hadis yang panjang itu. Disebutkan di sana ada berapa bentuk rambut Nabi SAW yang sering dipakai adalah panjangnya. Yang sering diperdebatkan orang itu panjangnya. Jarang orang sampai rebonding namanya, ya, gara-gara pingin rambutnya sama dengan Nabi SAW. Jarang itu, ya, bahkan hampir nggak ada. Kenapa rebonding? Ya, biar samalah dengan Nabi SAW. Nggak pernah ada itu. Tapi pingin sama dengan siapa, main bola, siapa, begitu. Tapi kalau orang yang manjangkan rambut, seringkali mereka bilang kan seperti Nabi SAW. Banyak yang seperti itu. Kita akan pelajari. Taib. Hadis pertama, haddatsana, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan sanad ini juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Qala haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Ismail bin Ibrahim an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunayhi. Rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kata Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah pembantunya, sering sekali melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun beliau menjadi pembantu dan beliau melihat bagaimana keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam panjang sampai setengah telinganya. Taib, ini hadis pertama, sampai setengah telinga. Hadis berikutnya, qala haddatsana Hannad bin Sari qala akhbarana Abdurrahman bin Abi Zinad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqal jummati wa dunal wafrah. Aisyah cerita, aku dulu pernah mandi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
dari satu bejana. Ini menunjukkan bahwa suami dan istri boleh mandi bersama dan dengan satu bejana atau satu wadah, tidak apa-apa. Ini dijadikan sebagai keterangan bagi orang yang mengatakan nggak boleh, suami dan istri tidak boleh, tetap ada batasannya segala macam. Nah, ini menunjukkan Rasulullah SAW mandi bersama istrinya dan ini dibolehkan. Dan hadis ini juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari janabah. Dan justru riwayat mandi junub tidak mungkin diriwayatkan kecuali orang-orang khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan sifat mandi janabah diriwayatkan oleh istri-istrinya. Dari mana lagi kalau nggak dapat dari orang paling dekat? Dari Aisyah, dari Maimunah, ya. Dari istri-istri dekat yang mereka betul-betul mengambil pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian di sini ada tambahannya dari Abdurrahman bin Abi Az-Zinad. Tapi para ulama mengatakan bahwa beliau adalah orang yang terpercaya sehingga tambahannya tetap diterima. Beliau mengatakan wa kana lahu sya'run fawqal jummah. Rambut beliau lebih kurang dari jummah wa dunal wafrah, akan tetapi lebih panjang kalau dari wafrah. Kita pernah bahas ini. Ada limmah, ada wafrah, ada jummah. Ya, rambut itu kalau lebih panjang dari telinga namanya limmah. Kalau sampai menyentuh pundak namanya jummah. Kalau kurang dari itu namanya wafrah. Ya. Jadi disebutkan bahwa rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai jummah yang sampai rambutnya gelengsreh di pundaknya, tidak. Tapi agak ke atasan dikit. Tapi kalau dari wafrah masih lebih ke bawah lagi. Tayyib. Yang tadi riwayat yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik, rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai setengah telinga. Bagaimana mengkompromikannya? Gampang. Para ulama menyebut gini. Mereka mengatakan bahwa terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rambutnya panjang, beliau sampai seperti tadi. Tapi terkadang beliau memotongnya sehingga sampai ke pertengahan telinga. Jadi ini ditafsirkan sesuai dengan keadaan-keadaan yang berbeda. Rasulullah SAW terkadang rambutnya panjang, terkadang rambutnya pendek. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan, oh bukan, maksudnya setelinga itu kalau dilihat dari pinggir, kalau yang sepundak dilihat dari belakang. Tapi kata Syekh Abdul Razak, wallahu alam, cara penafsiran yang lebih dekat dengan kebenaran adalah yang tadi. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya pendek, terkadang panjang. Kalau pendek ya sudah setelinga itu. Taib. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Ahmad bin Mani', qala haddatsana Abu Qatan, qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Bara' bin Azib yang menceritakan, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang marbu'. Apa artinya marbu' dulu? Pengajian cuma sebulan sekali. Masih ngantuk lagi waktu itu ya. Jadi lupa. Tapi marbu' artinya adalah ideal. Tidak panjang, tidak pendek. Ba'ida ma bainal mankibain. Antara dua pundaknya berjauhan. Artinya lebar pundaknya. Kemudian disebutkan wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udhunayhi. Jummah di sini bukan yang kita sebutkan tadi panjang, akan tetapi rambutnya yang dimaksudkan. Rambut beliau panjang sampai melebihi daun telinganya. Ini menunjukkan dekat dengan hadis-hadis tadi bahwa intinya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang. Baik, kemudian hadis keempat. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qatadah ini seorang tabi'in, Qatadah ibn Da'amah as-Sadusi rahimahullah. Beliau tanya kepada Anas, bagaimana rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Anas mengatakan, qal lam yakun bil ja'di wala bis sabt. Rambut beliau ini tidak keriting dan tidak lurus, akan tetapi di tengah-tengahnya. Ini semua sudah kita pelajari dulu. Ya, jadi rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan keriting, ngeruwet,
dan juga tidak lurus. Ya, akan tetapi beliau di antara keduanya, dan ini menunjukkan kesempurnaan beliau. Badannya sempurna, tingginya sempurna, warna kulitnya sempurna, sampai rambutnya sempurna. Kemudian kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunai. Rambut beliau sampai ke daun telinganya. Ya, ini menunjukkan juga bahwa rambut beliau panjang. Kemudian hadis kelima sebutkan qala haddatsana Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Makki qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha. Ummu Hani binti Abi Talib ini adalah saudarinya Ali. Saudari bukan saudari sepupu tapi saudari kandung Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Nah, beliau katakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan wa lahu arba'u ghadair. Beliau cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang untuk menaklukkan kota Mekah, mengalahkan kota Mekah, membawa pasukan untuk menyerang kaum musyrikin. Akhirnya kota Mekah menjadi negeri Islam setelah itu. Beliau waktu itu datang rambutnya sampai dikuncir. Sampai dikuncir berarti panjang sekali, tidak mungkin rambut bisa dikuncir kalau tidak panjang. Panjangnya sampai bisa dikuncir 4 biji. Ya, di belakangnya begitu. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa rambut beliau ada du'abahnya. Du'abah itu sampai kayak ada di bagian depannya. Bukan kayak poni, nggak kebayang sih kalau laki-laki pakai kayak poni. Akan tetapi rambutnya saking panjangnya sampai beliau terkadang rambutnya kemana-mana. Dan nanti akan kita bahas bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang beliau membiarkan rambutnya karena dalam kondisi sibuk safar atau dalam kondisi perang dan sebagainya. Akhirnya beliau biarkan rambutnya. Akan tapi terkadang beliau betul-betul jaga rambutnya sehingga disisir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang hasan, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang punya rambut, hendaklah dia memuliakan rambut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji, beliau minyakkan rambutnya. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau melihat wabisa sya'ri Rasulullah SAW atau yang semacamnya. Aku melihat bagaimana kilatan cahaya, mengkilatnya cahaya yang terpantul dari bekas minyak yang dipakai oleh Nabi SAW di rambutnya. Ini menunjukkan beliau juga rapi, tidak compang-camping. Ya, oh ini anak pokoknya kelihatan zuhud, ahli ibadah, dekat sama Allah, rambutnya ke sana kemari, menyeramkan, jangan-jangan kayak rambut setan. Ya. Maka seorang mukmin juga tetap menjaga rambutnya, terutama orang yang rambutnya panjang perlu dia menjaga agar terlihat rapi. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah masuk waktu adzan ya. Tapi kita istirahat sebentar. Insyaallah kita lanjutkan habis maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.